Bismillahirrahmanirrahim. Qala jaduna Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Habib Al-Banjar. Syahadat. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, barang siapa yang kenal dengan Allah Ta'ala, niscaya mengenalkan dirinya. Dalam artian yang mudah aja kita artikan, barang siapa yang kenal bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa, maka niscaya dia kenal akan dirinya bahwasanya dia Maha Lemah. Berikannya aja itu lebih nyaman, memudah paham. Kalau kenal Allah Ta'ala Maha Berkehendak, berarti dia kenal dengan dirinya, dia dikehendaki. Dengar ini sampai sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Dan barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Siapa kenal dirinya bahwasanya dirinya lemah, berarti dia kenal dan mengitikadkan Allah Ta'ala Maha Kuat, Maha Kuasa. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya jahil akan dirinya. Kalau sudah kenal bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha kaya, Maha kuat, Maha kuasa, Maha berkehendak, manusia akan kadang kenal lagi dengan dirinya, jahil dengan dirinya seorang. Yang dia kenal hanya Allah Ta'ala semata. Berarti kalau yang kenal, yang dia hanya mengenal Tuhan, berarti kadang kenal lagi dengan dirinya. Kan asal mula tadi kenal dengan Tuhan, kenal dengan diri. Prosesnya sudah kenal dengan diri ini lemah, maka dia akan menyatakan hanya Allah yang kuasa. Atau contohnya misalnya sifat kodrat misalnya, sudah kenal bahwasanya Allah Ta'ala yang kuasa dan dirinya lemah, atau dirinya lemah, Allah Maha Kuasa, yang diingatnya hanya kekuasaan Tuhan aja lagi, kada ingat lagi mengatur diri. Berarti kan jahil dengan dirinya. Nah gitu. Kalau nya kenal bahwa Allah Ta'ala Maha Berkehendak, sedangkan ia diatur oleh Tuhan yang berkehendak, berarti kada tahu lagi apa yang dikehendaki diri. Kehendak Tuhan banget diurutinya. Itu jahil terhadap diri sendiri. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsihi. Yakni yang terlebih mengenal daripada kamu akan Tuhannya itu lebih mengenal ia akan dirinya. Siapa di antara kita yang paling kenal dengan Tuhan, berarti dialah yang paling kenal dengan dirinya. Dan ma'rifat Allah itu, dan ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu, yaitu jalan yang menyampaikan ia kepada kasyaf. Siapa yang mengenal Tuhan, berarti dia mulai dibukakan oleh Allah Ta'ala dinding. Artinya mulai kasyaf sudah, artinya terbuka daripada segala hakikat asya, segala hakikat sesuatu ya, karena sudah memandang segala sesuatu ini di dalam pengaturan Tuhan. Segala sesuatu ini diadakan oleh Tuhan, Allah yang mengetahuinya, Allah yang menguasainya. Itu ngarannya terbuka kasyaf atau terbuka dinding hakikat segala sesuatu. Bukan senyaan sesuatu ini terlihat hakikatnya, kata itu jangan dibayangkan kayak itu. Sesuatu ini terlihat hakikatnya, misalnya pulpen atau siwak terlihat hakikatnya apa, yang bukan itu lain lagi gitu. Bila bisanya etikat kita, perasaan kita, segala hakikat yang ada ini, sesuatu yang ada ini hakikatnya Allah yang mengadakan, Allah yang mengaturkan, Allah yang menghendaki apapun yang terjadi. Itu sudah terbuka ngarannya, sudah kasyaf ngarannya, perasaan itu ada. Dan kasyaf itu jalan yang menyampaikan kepada fana. Sudah paham dan situ bahwasanya etikatnya sudah sampai, perasaannya sudah timbul. Nah, lalu itulah jalan yang menyampaikan kepada fana, hilang perasaan diri lagi. Jadi melihat sesuatu ingat langsung dengan Tuhan. Ingat yang apa, melihat yang ada, ingat yang mengadakan. Nah, itu sudah fana ada. Dan kasyaf itu jalan yang menyampaikan kepada fana, daripada ma'asiyullah, daripada sesuatu selain daripada Allah. Artinya kada dipandangnya lagi yang lain daripada Allah, kada dipandangnya lagi makhluk, ini sebenarnya perbuatan Tuhan. Pada itu buka sudah. Dan fana itu jalan yang menyampaikan kepada fanaul fana. Fana dulu kita hanya mulai fanaul fana, yaitu tiada melihat akan dirinya sama sekali.
Ya kada asalnya ya memfanakan diri, judulnya tadi memfanakan diri, menganggap diri ini tiada melalui perasaan mata batinnya, merasa apa dalam hatinya, diriku ini kadada, gawianku ini kadada, ini bukan perbuatanku, yang kulihat ini hanya perbuatan Tuhan, dan apa yang aku perbuat pun ini seluruhnya gawian Tuhan. Itu memfanakan diri. Nah, sudah memfanakan diri, hasilnya fanaul fana. Ada lagi nya merasa ia sudah memfanakan diri. Ada lagi. Kalau tadi kan masih ada perasaan menghilangkan perasaan aku yang berbuat, yang timbul hanya perbuatan Tuhan. Nah, sekarang fanaul fana, ada lagi melihat dirinya sudah memfanakan dirinya. Itu fanaul fana, memfanakan yang fana. Kita bergerak. Lalu kita latihan nih bergerak. Itu kita waktu zikir nasib bisa dikubah hari juga. Bergerak la ilaha illallah. Itu proses memfanakan diri itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada lagi aku yang menzikir. Ada lagi aku yang mengingat Tuhan, tapi Allah yang mengingat diriku. Allah yang mengingat dirinya melalui diriku. Itu proses memfanakan diri itu. Lalu ada lagi merasa aku yang bergerak itu zikir bergerak tuh. Ada lagi aku yang menggerak, tapi aku yang digerakkan oleh Tuhan. Itu proses. Sudah selesai itu, terdiamlah, maka timbul Allahu Akbar. Itu fanaul fana. Itu fanaul fana. Kalau la ilaha illallah masih fana lagi. Allahu Akbar. Hanya Allah yang ada lagi di situ. Tidak lagi akunya. Kalau tadi masih ada la ilaha illallah. Proses menghilangkan masih ada lagi. Makanya la ilaha illallah juga orang-orang tasawuf itu untuk orang syariat. Zikir la ilaha illallah itu untuk orang syariat sebenarnya. Masih dalam proses memfanakan diri. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah fanaul fana. Setelah Allahu Akbar, diam lagi kan? Diam itu sudah hasil dan terdiam. Setelah zikir, itu setelah nama pokok kan lagi setelah itu. Makanya belajar udah dahulu ya. Maaf, berapa banyak tuh zikir lain, berapa ratus kan? Diisi lah, itu setiap lafaz terus diisi itu. Terserah lah, la ilaha illallah kah, la murida kah, la ma'budu bihaqqin wujud, apalagi la mawjuda bihaqqin, apalagi la mutaqirun, la mustaqirun kulli siwa mutaqirun kullu ma ada illallah. Itu diisi terus setiap lapas la illallah isi gitu loh, sanggup lah, harus isi itu kalau sudah punya tauhidnya. Jangan kosong kita kembali ke orang hanya belajar belakang kosong. Ada apa-apa lah ya bagus wongkol, yang penting sudah bersyukur, lidahnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu orang awam, kita ada berapa tahun tamat kita bela berapa kali ngulang tauhid, kosong masih deh, rugi ya. Merasa lapar pulang waktu zikir, rugi pulang. Awasnya orang nih merasa ada nih yang merasa kelawasan ada, berdiri nah itu joget lah juga, joget lah juga. Fanaul fana tuh pas sudah Allah masih ada la ilaha illallahnya lagi kan. Allahu Akbar. Itu tuh waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ketika sudah amat itu amat kan pasti akan foto Allah sendiri kiam dengar itu udah. Kalau udah kiam tuh, kalau dalam tauhid kiam ta'ala bin nafsi sudah alif tuh begini kan ya, sudah amat, bukan di situ bukan lain. Itu kan alif sama ha, itu kan Allah juga alif lam ha, lamnya hilang jadi Allahu tinggal ahmad aja gitu. Nah pergerakan itu ngarannya ya sifat Muhammad ngarannya. Nah kalau dia yang belajar kan tahunya gitu, zikir nasib beramian aja gitu. Jadi dapat rasa tuh setelah selesai zikir, minum lagi dapat pengampunan.
bukan hanya main-main zikir, bukan hanya menentukan kita ini bisa bernasib baik, ada lagi di situ. Kalau di sekumpul itu terkenal loh, setiap kumpul yang berapa seorang atau 40 orang biasa dikubah sekumpul. Ada sih yang betul ada sadar diri itu. Kalau masih sadar, masih mengikuti alur itu masih panak lagi tuh, masih proses lagi. Pada sadar lagi, panak marah. Dan fana itu jalan yang menyampaikan kepada fana. Jadi fana dulu hajar fana, yaitu tiada melihat akan dirinya itu memfanakan dirinya. Hanya yang dilihat itu Allah Ta'ala juga yang memfanakan dirinya. Kalau pertama tadi masa ada proses melihat diri untuk memfanakan diri. Setelah fana hasillah jadinya fana lalu kadang merasa lagi dirinya yang memfanakan, tapi Allah yang memfanakan dirinya. Kenapa jadi Allah? Kenapa kita memandang Allah yang memfanakan dirinya? Karena hanya Allah yang kuasa. Kita ini kalau masih memfanakan diri, masih ada kuasa di situ, kuasa menghilangkan pengerasaan aku yang bergerak. Itu ngarana proses kan, proses, ada ikhtiar, ada usaha ikhtiar, masih menghilangkan rasa aku yang bergerak, lalu hilang, timbul rasa aku yang bergerak, fana, lalu timbul lagi rasanya Allah yang menggerakkan. Ada lagi perasaan aku yang bergerak, ada lagi perasaan aku digerakkan, sudah Allah yang menggerakkan. Fana itu ngarannya. Jadi hanya Allah Ta'ala yang ada ketika fana. Jadi tiada melihat akan dirinya itu memfanakan diri, hanya yang dilihat itu Allah Ta'ala juga yang memfanakan dirinya. Dan fana itu jalan yang menyampaikan kepada bako. Setelah itu hasilnya bako itu diam, ada lagi proses, ada kan lapas untuk melihatkan, menyatakan diri ini bako ada. Ketika bako itu diam. Kalau masih melapaskan, masih apalagi bergantung dengan lapas, ada maunya, masih panak lagi, masih proses karena ya itulah yang dituntut. Nah dituntutnya berdiam lagi. Kalau masih ada rasa, itu masih fana atau fana. Hilang rasa tadi menjadi satu rasa, bakok karena itu ada satu rasa, satu nyawa. Ada dituntut, ada di mati, ada mujahadah, ada bakalan timbul rasa syahadat. Bermula sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu sampai kepada ilmu hakiki akan wahdaniyatullah. Kalau sudah sampai ke bakok tadi kan, ini apa? Berarti kita sampai sudah kepada ilmu hakikat, artinya wahdaniyatullah, satu-satunya yang esa hanya Allah, satu-satunya yang ada hanya Allah. Kepadanya lah sampai perjalanan orang yang salik, hanya orang salik masih itu sampai berjalan di situ. Adapun sampai kepada mafhum antara segala zat, maka maha tinggi Allah Ta'ala, hanya saja yang didapat itu yakin. Kan ada juga kan ngaran tauhid zat kan, tadi kan tauhidul afal sudah kita mau proses memfanakan diri, karena naik lagi ke tauhid sifat atau ke tauhid asma dulu, sama aja kena ke tauhid sifat langsung aja ke tauhid sifat. Nah, sampai di situ fana atau bakok itu kan sifat lah, sifat kan, sifat. Lalu anak naik ke tauhid zat, tinggi benar dah tuh. Naiknya kita ke tauhid zat itu hanya yang didapat melalui melalui keyakinan dan tahqiq iman. Tuh kadang main dirasa-rasa lagi di situ. Sama seperti kata Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu, al-ajizu andar bi idrakun karena al-ajizu bermula lemah daripada mendapatkan pendapat, itulah pendapat akan Tuhannya. Lemahnya kita untuk memperdapati rasa
Kan kata tadi kan sudah dapat rasanya, dapat sudah, karena kalau sudah dapat tuh belum tetamu sebenarnya, belum tetamu, masih tauhid sifat lagi. Lalu lemahnya kita untuk mendapatkan tadi itu ngarang sudah dapat, Pak. Dapat rasanya. Lemahnya daripada memperdapat idrak itu sudah idrak. Kita hendak bertemuan, bujur hendak tauhid zat nih, hendak bertemuan zatnya langsung, hendak bertemuan zat. Kan tadi sudah paham bahwasanya la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Lalu hendak bertemuan yang zat wajibul wujud tadi, lemah kita hendak memperdapati itu dapat sudah ngarannya. Jangan hendak berusaha dapat lagi, kembali ke nol lagi tuh. Sudah aku hendak berusaha lagi hendak mendapatkan Tuhan, ke nol lagi, ke fana lagi, ke titik nol lagi. Ada kan? Lemahnya kita untuk mendapatkan tadi sudah dapat ngarannya. Dan kata Sayyidil Arifin Ali bin Abi Thalib Zina Ali berkata, kalau wajah kullu ma yakhturu fi khiyalik wa tasawwur wa tasawwaru fi dzalik halikun kan ya Allah bi khilafi dzalik, artinya bermula tiap-tiap barang yang terlintas pada hatimu, terlintas di hatimu ini perasaan, dapat perasaan tetamu, dan tercita-cita pada khayalmu, pada bayanganmu, kau ini tetamu sudah barangnya, tetamu sudah perasaan zatnya, dan merupakan dan menggambar-gambarkan pertemuan engkau dengan Tuhanmu. Pada yang demikian itu khayalan atau menggambar-gambarkan perasaan tergambar sudah, atau terlintas hati sudah dapat barangnya, sudah dapat zatnya, kau ada pertemuan itu binasa. Hal itu celaka kita berarti. Nanti udah pertemuan dengan Tuhan lah disini. Maka adalah Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang demikian itu. Kalau ada perasaan tadi, khayalan tadi, itu menyalahi pengarannya. Pengaran itu khilafah, mukhalafatu ta'ala lil hawa dis, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu. Perasaan itu sesuatu lah, sesuatu. Khayalan bayangan kita sudah tetamu itu sesuatu lah, sesuatu. Apalagi gambaran-gambaran yang membayangkan sudah tetamu begini sesuatu. Allahu bi khilafi dzalik, mukhalafatu ta'ala lil hawa dis, bayangan yang dari makhluk itu dusta berada. Maka seyuknya bagi segala saudara mengusahakan akan ma'rifatullah, mengusahakan supaya kenal dengan Tuhan, supaya dapat kemenangan dunia dan akhirat, supaya dapat kemenangan dunia dan akhirat. Artinya kadang lagi menyandarkan hati ini lawan dunia, itu ngaran menang sudah, selalu ingat lawan Tuhan, ini menyerahkan secara mutlak zahir batin lawan Tuhan, itu menang ngaran sudah. Kata Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, barang siapa tiada baginya perolehan daripada ilmu ini, siapa yang pada suah sekalipun dapat ilmu nangka ini, yakni daripada ilmu batin, yaitu ilmu rahasia ini, niscaya ditakuti atasnya mati atas kafir. Kada suah seumur hidup dapat pengerasaan, dapat rasa itu ditakuti kafir aja tuh. Bayangkan orang yang ada belajar tuh nih, kita cuma hanya sangka baik aja, orang mudahan husnul khotimah, padahal kan mati dah orangnya. Biasa mudah husnul khotimah tuh ketika sakaratul maut, banyak postingan tuh pasnya hanya sakaratul maut posting, doakanlah mudah husnul khotimah, sudah mati aja doakanlah husnul khotimah, mudahan husnul khotimah, jadi komentar kan. Padahal udah mati dah orang. Husnul khotimah itu ketika dicabut tadi. Husnul khotimah. Cuma bisa doakan kan. Nah ditakuti jadi Imam Ghazali mati atas kekafiran. Walaupun prosesnya disembahyangkan orang. Nah kan ada juga kawal barang siapa meninggal disembahyangkan orang sebanyak 100 orang. Nah kan kawal gitu. Disembahyangkan orang 100 orang nih, niscaya Allah ampuni dan masuk surga aja. Ada juga gitu. Tapi matinya mati kayak ini kayak bagi saya. Nak 1000 orang membayangkan.
dan sekurang-kurang perolehan yang didapat daripadanya itu membesarkan akan dia dan mentaslimkan akan orang yang mempunyai dia. Ya sekurang-kurangnya kita nih dibesar-besarkanlah, diagung-agungkanlah kitab-kitab tauhid, ilmu tauhid ini diagungkan, dihormati dan memuliakan, mentaslimkan, menyerahkan seluruhnya lah, menyerahkan kepada ahlinya yang mengampunnya. Artinya ada orang yang alim ilmu tauhid, kita nyerahnya lah, setelah kita taslim mengakui kealimannya dan kita iakan aja apa yang ia sampaikan tentang ilmu tauhid, walaupun kita kada paham. Itu sekurang-kurangnya dari Imam Ghazali, walaupun kita kada semua dapat rasa yang didapat oleh orang ahli tauhid tadi. Dan kata setengah arifin, setengah di antara orang-orang wali berkata, barang siapa ada padanya dua perkara, niscaya tiada terbuka baginya suatu jua pun daripada ilmu ini. Siapa yang mengerjakan dua perkara ini, kada bakal Allah berikan ilmu rahasia ini. Yang pertama, orang yang pelaku bid'ah yang kada percaya dengan wali itu masuk atau sampai mati kada bakal dapat ilmu kayak ini. Orang yang meremehkan ulama, masukkan bid'ah, orang menggawi yang kada digawi Nabi, yang kada sesuai syariatnya. Dan yang kedua, apa tuh? Kibir kan? Akbar kibir. Hah? Situ ada alifnya. Kibir. Sombong. Orang yang dari sisi bersombong. Sini ada alif. Akbar. Yang kedua wawanya ada alif, itu ada alif memang. Kibir lah yang takabur. Kalau kibir ini gaya tawadu, hati sombong, merasa diri tawadu tuh kibir tuh. Gaya tawadu, wah istilahnya cium tangan tuh orang, jangan sampai orang ini cium tangan aku aja cium tangan orang, gayanya gaya tawadu. Padahal hati itu kibir, meremehkan dalam hati. Kalau takabur terlihat gaya sombong, hatinya sombong, gayanya pun secara zahir memang sombong. Tuh takabur itu mendarah daging, karena kibir masih ada sedikit di hati. Tidak dapat dibalu, apalagi takabur lah. Kadang tidak tulah haul misalnya, apa acara-acara nangke itu, atau takabur tuh. Meremehkan takabur. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa kasih akan dunia atau mengakali atas mengikut hawa nafsunya, niscaya tiada tahqiq dengan ilmu ini. Terlalu hubud dunia banget, bergelimang hartanya, takutan pulang hilang dunia dong pikirannya, itu sampai mati tidak bakal dapat ilmu rahasia. Sekalipun hanya 20 tahun belajar tauhid, hati masih kuat dengan dunia, kita tidak mau dapat. Mau dibahasakan berubah itu ngeri lagi. Pegawai sampai mati tidak bacaan dapat ilmu. Marifat bahasa pegawai menceramahkan saat pegawai banyak ngaji orang dulu khair ya. Hari Minggu paling libur. Sampai ini meyakinkan rezeki itu bakalan dijamin. Amun pegawai mau kada mau kan tak terjamin setiap bulan dia pensiun dapat kena tanamnya masalah rezeki. Seharusnya pegawai ini tenang, yang pengangguran yang tenang urusan rezeki. Dan jikalau tahqiq iya, sekalipun yang tahqiq sudah yakin dengan ilmu ini, dengan ilmu yang lainnya, sekalipun ilmu yang lain tahqiq ilmu ini kada tahqiq kan udah. Dan lagi jangan salah sangka seperti yang dikata oleh orang yang jahil, tiada ada pada masa ini yang memperoleh makam wilayah. Ada mungkin pendapat orang bungul nih, ada mungkin aja zaman sekarang ada walinya, bayar. Nggak ada wali itu ini selesai dah, banjir hancur berada. Karena zaman sudah akhirnya, karena mungkin ada yang ahli tauhid di tembilahan jangan yang pandai gitu. Maka perkataan orang itu mardud ditolak karena hasutnya sebenarnya ini yang hendak jadi guru.
bandiran ustaz pulang ustaz yang suka dipilih aja bang. Nah channel ini dari lagi yang malam bisa mereka bukan orang awam dibawa-bawainya untuk menyambati guru-guru tauhid itu yang kasihannya kadang si guru-guru yang zuhir dan enaknya ingkar. Maka jika dikehendakinya Allah Ta'ala lemah daripada memberi wilayah, amun yang menyatakan saat ini di tembilahan kadada yang dapat wilayah, kadada yang dapat pangkat kewalian, atau kadada yang paham masalah tauhid, masalah ilmu rasa nangka ini, sama dia menyambati Allah itu lemah untuk mengangkat hambanya jadi wali. Sama dia menyatakan Allah itu lemah untuk mengangkat seorang hamba untuk paham di ilmu tauhid ini, sama tuh pada masa ini. Maka orang itu kafir, akhirnya kafir hukumnya jadi menyatakan kada mungkin ada wali atau kafir itu jadi disebutkan jadi kafir. Tetapi sesungguhnya kuasa Allah Ta'ala menganugerahkan wilayah kewalian pada orang yang dikehendakinya pada barang masa yang dikehendakinya, dan lagi kaul yang muktamad yang kuat pada ahli tasawuf menyatakan bahwasanya menjadi wali itu bukan dengan sebab usaha ikhtiar, bukan dengan sebab tuhuknya nuntut ilmu, bukan dengan sebab banyak mengabdi ibadah. Kada jadi wali itu bukan sebab-sebab itu. Kalau jadi wali dengan sebab itu mungkin orang lebih berlomba-lomba jadi wali dan banyak banget jadi walinya, banyak banget jadi wali. Dan lagi kata mereka itu kebanyakan orang yang menjadi wali itu yaitu orang yang mengusahakan akan yang tersebut itu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Ini memang ibadahnya rajin orang yang diangkat jadi wali, cuman setiap ibadah itu sudah dalam proses fana, memfanakan diri, fanaul fana bako. Setiap ibadah apapun, gawian apanya kayak digawinya, baik itu ibadah mubah misalnya atau makan minum kan gawian mubah, itu proses harus fana, fanaul fana bako. Apa? Boleh sembahyang, fanaul fana bako. Nah, kapan seseorang itu waktu sembahyang tetamu bapaknya tahu lah pas waktu tahiyat akhir ucapannya assalamualaikum itu sudah pokok. Jadi proses dari takbir itu sudah kena lah, karena kadang-kadang merasa lagi kan mas Allah angkat udah mulai masuk baca kalam Tuhan Fatihah segala itu proses apa sih fana lalu fana pas assalamualaikum ayuhan nabi itu bakal ya kalau masuk surga dikiri hisab assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia barang assalamualaikum warahmatullahi, dia minus nomat hanya istighfar tinggi hati kembali lagi yang syariat lemah lagi. Jalan Imam Bakobilah jalan Rasulullah Imam ya Bakobil maka sampai siapa wali yang persuanya mbak kan ada imam siapa yang Jafar Sodik ya masalah Muhammad Bakir kan ketika assalamualaikum warahmatullahi nunggu satu mat ya coba masalah Kazim ya yang sampai menghadang Nabi mengucapkan salam, menjawab salamnya. Nah jawaban Nabi itu bukan waalaikumsalam atau waalaikumsalam, kan kayak itu ada jawaban Nabi. Amma kata dia bakok itu adalah jawaban, adalah ucapan maksud orang bakok. Udah lagi. Kalau masih waalaikumsalam di Nabi itu masih ada pendengaran kan? Jangan ada pendengar, hayal kan bisa, coba ya, coba aja. Tahiyatul barakatuh salawatu lillah assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Hadangnya setempat lah sedetik 2 detik lalu timbul kok bayangan khayal itu deh halikun dari mana Kulu ma yaqtaru bi hadith khiyalik wa tasarruf bidzalik halikun bi dzalik itu kena timbul tuh pengerasaan dalam hayalan atau negeri itu. Waalaikumsalam. Insyaallah kayaknya nanti atau bisa timbul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu main-main karena tapi bagus saya daripadanya kadang kamu sama sekali. Bisa tuh.
wali-wali itu tak pernah istilahnya, anak takun wali-wali itu kayak itu tuh rata-rata membayang-bayangkan dunia itu bagus itu membayang-bayangkan Nabi jawab salam bagus daripada kada menahu kan. Ya lah, waktu ucapan assalamualaikum khitab jelas khitabnya mukhatab lah. Assalamualaikum ayuhan nabi, selamat sejahtera kepada engkau. Engkau itu di hadapan orang. Amun kita menyatakan nabi kada ada di hadapan, mardut kan ditolak jadinya. Seolah-olah mendustain, menyatakan engkau berbandar di hadapan, tapi kada menyatakan nabi ada di hadapan. Berarti assalamualaikum kita ini mardut ditolak. Dusta kan? Boleh aja membayang-bayangkannya ada bapak membayang-bayangkan Nabi Waalaikumsalam kan? Kayak ini modelnya yang ngajar Nabi apa? Solu kamara itu menusoli itu kan dari awal takbir kita umpatin Nabi ini takbir kan dari awal tuh. Lalu kalau sudah dari awal takbir sampai prosesnya tadi Fatihah sunya aneh gawian Nabi sampai assalamualaikum gawian Rasulullah pada apapun yang digawi Nabi kan kita sudah dapat ijazahnya, sudah tahu belajar tentang fikihnya, tentang cara batinnya sembahyang, tentang zahirnya semua sudah dapat nih, dapat berataan. Berarti kita ini sembahyang yang kita gawi ini sembahyang Nabi, sembahyang Nabi kan. Kalau sudah sembahyang Nabi, berarti ini gawian Nabi. Kalau ini gawian Nabi, siapa yang sembahyang? Nabi kan. Karena asyadunya hanya anna Muhammad Rasulullah, adalah asyadu anna kemas apa ibadullah atau apa Abdullah adalah asyhadu kan cuma dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah yang menyaksikan siapa? Allah, Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menyaksikan siapa? Allah. Dan tiga ini gawian anna Muhammadar Rasulullah. Kalau udah di situ assalamualaikum yang mengucapkan salam siapa? Yang menjawab salam siapa? Perlulah jawaban. Perlulah ada kedengaran suara Nabi assalamualaikum juga aja Nabi. Perlu gitu. Waalaikumsalam ya Nabi adalah perlu kayak itu. Kada perlu lagi. Perlu dihadang kan? Kada perlu dihadang lagi karena sudah mesra adanya. Lalu Nabi di situ kada ada lagi nya. Yang ada hanya Rasulullah mesra ngarannya. Nanti yang mengucapkan salam side, yang menjawab salam nanti sembahyang ya. Kata boleh Nabi sembahyang ya. Sorry. Sembahyang kan? Waktu Nabi sembahyang Nabi mengucapkan aja assalamualaikum ayuhan nabi. Yang ngajar tahiyat itu siapa? Nabi kan? Berarti waktu tahiyat awal tahiyat akhir Nabi mengucapkan assalamualaikum di situ. Mengucapkan aja. Ada dan Nabi tahiyat mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Langsung aja kan aku main sembahyang di Nabi langsung aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngajar ada hadisnya. Beda kan? Nabi baca aja assalamualaikum. Baca kada? Baca. Mengucapkan kemana Nabi? Atau assalamualaikum ayuhan nabi ada mungkin assalamualaikum sejahtera kepadaku ada Nabi kan ada Nabi mengucapkan kalau yang memuji dan dipuji satu juga orangnya itu juga orangnya itu satu rasa tadi bang kita bang lalu kita menyambat assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita membayangkan tadi kalau kita mengucapkan engkau itu berarti kan ada orang di hadapan. Lalu kita kadang membayangkan Nabi setelah kita bayangkan Nabi di hadapan pun itu dua juga karena aku semua mau belajar kayak gitu gini kepala aku itu dua berarti karena kau ada Nabi ada kau ada Nabi ada siapa yang sembahyang sedangkan kau menuruti Nabi. Tadi kan memasrahkan Muhammad atau memasrahkan karena di Rasulullah hilang kaunya ya berarti ada Nabi. Kalau masih merasa kau mengucapkan salam kepada Nabi berharap benar sama kayak salawat. Sama tuh pembongkaran salawat mau dibongkar lagi. Mau kamu jauh lagi kan Islam jauh kita dapatkan rasa tuh gitu hendak merasa jadi wali deh jauh sekali benar ya soalnya aku di sini wali nih jangan jadi wali nih gitu ujian aja udah
membayangkan aja udah boleh, tapi masih bagus lah bayang-bayangkan dulu, ayo ada masalah bayangkan. Kalau sudah Nabi menjawab salam kita ya Allah, itu selamat sejahtera dunia akhirat kan dia. Satu kali sembahyang yang Allah terima itu sudah jaminan masuk surga. Satu kali sembahyang nara gini apa pulang sembahyang 5 waktu nih supaya berkekalan syariat Nabi Muhammad supaya kekal, biar enak kelihatan suhudul kasrabil wahdahnya di dalam bakok billahnya itu. Yang bakoknya apa? Syariat Nabi itu kekal sampai hari kiamat. Nah, sudah syariat Nabi ini kekal sampai hari kiamat, hanya aku lagi berurusan ya Tuhan. Nah, itu pun mungkin ana lah itu masih aja lagi urusan Nabi di hari kiamat. Saking baiknya Tuhan, istilah dunianya urusan dunia aku serahkan lawan Nabi Muhammad, lawan kekasihku Muhammad. Kena aku kena yang menjadi urusan kena dia, istilahnya dia Tuhan. Kena aku di padang mahsyar, kena aku yang kuasa kira Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin kan hari di negeri pembalasan. Masih juga lagi Safatul Uzma ada, luar biasanya Rasulullah dan masih aja dia dimadapkan kepada Rasulullah lagi. Ada mau lepas Tuhan, ada mau istilahnya aku aja wahai Muhammad, kau jangan lagi tidak, kau aja wahai Muhammad, kau kena dengan teman siapa umat yang kau sayangi masuk ke surga, nyaman lah. Bagus salawat bagus intinya orang memasrahkan Muhammad, orang yang menyandarkan segala dunianya kan ke Rasul Allah SAW. Itu jalur apa ngarannya, jalur nur ngarannya, sudah lari di situ jalur nur, tapi paham dulu jalur tauhid, jalur tauhid tadi. Makanya dan memperoleh wilayah itu dengan tiada mengerjakan itu nadir. Jarang pulang orang kada beribadah tapi jadi wali, jarang. Nadir itu jarang sekali. Seperti kata Qutbuz Zaman Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman pada Rasulullah SAW, bermula memperoleh makam wilayah, memperoleh makam kewalian atau memperoleh makam fana billah, baqa billah dan abdal, atau menggantikan wali sampai meninggal aku jadi walinya abdal, itu tiada diperoleh pada galibnya, pada kebiasaannya, melainkan dengan mengerjakan rukunnya. Ada rukunnya juga harus jadi wali itu. Sembahyang aja ada rukunnya kan, apalagi jadi wali. Bermula segala rukun yang menjadikan abdal itu jika dikehendaki Allah Ta'ala 4 perkara. Ini pun jika dikehendaki Tuhan ulang kita ngerjakan rukunnya tadi. Pertama khalwat, banyak-banyak menyendiri. Jangan pulang aku khalwat isuk khalwat apa lain, khalwat bil ajnabiyah lain lah. Khalwat di tempat keramaian harus saya kena dulu. Khalwat tempat sunyi ya udah. Kalau di tempat keramaian di mana? Di kedai kopi. Itu kisahnya, jangan ngopi benar alasan. Pertama khalwat, menyendiri. Tapi ibadah menyurangan, tapi HP jangan diandap, HP jangan di tangan, maksudnya simpan HP-nya itu kada khalwat kenarannya. Di pos kunci dari dalam. Itu kesempatan pada gitu. Matikan lampu, sangkawan kau boleh John, kalau lagi ibadah di dalam gitu. Tapi nyatanya guring di bahaya. Pertama khalwat, yang kedua lapar, banyak lapar. Banyak lapar di sini maksudnya lapar dalam keadaan ibadah. Itu juga bukan lapar karena lapar biasa aja kan. Dan ketiga diam, banyak berdiam. Andin ini banyak berdiam, bukan banyak berdiam, kulir bandir. Diam tuh diam daripada kata-kata yang kada diperlukan, kata perlu. Maka jangan ada membalas chat tuh Junai. Dan yang keempat jaga, banyak begadang. Kan sebagian matikan kadang banyak begadang. Jaga di sini, jaga hati.
hadir selalu hatinya, hudurul qalbi, menghadirkan hati di setiap saat. Itu jaga. Walaupun goreng semalaman 10 gorengan lagi misalnya, banyak goreng aja jadi wali, tapi nya jaga perasaannya, kadang lupa lawan Tuhan. Itu jaga itu banget. Seperti kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, kata Rasulullah sirrah, ya man arada manazil abdal min ghairi qasdin minhu lil amali, betul? La ada mim ya? ma'anna gitu ya. Tidak ada mim ini. Fiha. Betul? Falasta min ahliha ya. Falasta min ahliha. In lam tuzahimhum ya. Tuzaham kan? Tuzahimu. Tuzahimu. Lam tuzahim hum. Lam tuzahim ya. Tuh. Tazahama ya tazahamu. Tuzahimhum ya. Kalau di sini hidup bang barisnya. Tuzahimuhum. Dari barisnya. Tuzahim lam ya gitu. Ini lam, tapi ini amang jawazim kan. Tapi kan itu salah barisnya. Iya. Tapi tak tahu artinya. Itu kan orang bikin cetakan bener ya. Ini kan ada dari sini Tuzahimhum berarti, ya kan? Allah ini kan belajar ini aja harus bisa nomor Arab. Guru malam makrifat, guru tauhid kada coba aja kalau kada paham nomor Arab. Nah, kan orang Melayu aja harus bisa nomor Arab ya. Timbul dalil kada bisa berisi, ya salah terus tuh. Al-awwal betul? Baital wilayah. Asam kah? Pusimat kah? Itu apa? Sini kasamat. Berarti aja. Maaf ya. Kasamat arkanuhu. Iya, dia. Jamak ya. Arkanuhu. Sadatina. Sadatina kan sadatana. Situ apa? Berisnya. Sadatana apa nih? Qasamat arkanuhu sadatina. Sadatana ya, tanah. Nasab ya? Mapol kan? Mapolnya dengan kasrah kan? Sadah. Dengan nasab kan dengan kasrah. Kasrah ya? Beda dah. Bingung lah orang solehin. Kasrah, nasab. Sadatana. Nasab. Sadatana di urusan sampan mau maintain salah pendapat. Gara-gara katrunida beda pendapat. Minal abdal ma baina sumta. Ya. Sumti. Sumti biasa ya. Sumti. Pak Tizali da'i wal ju'i wasaharitan batu kunun ya. Wasaharitan nasi Nasihir Ali. Artinya hai orang yang menghendaki akan segala martabat abdal, daripada tiada menyanghaja daripadanya bagi segala amal, jangan engkau tamak padanya, maka bukan engkau ahlinya. Orang yang hendak makam abdal, makam wilayah, tapi kadang-kadang menyanghaja untuk rajin ibadah misalnya, bagi segala amal, jangan engkau tamak, jangan engkau handapkan padanya, maka bukan engkau ahlinya. Engkau itu dusta, berarti jangan merasa ahlinya, hendak makam wilayah tapi kan hendak rajin ibadah, ilmu ibadah dikuranginya. Jika tidak engkau kerjakan segala amal mereka itu atas segala halnya, artinya kita pun mengerjakan apa yang digawe oleh
amal-amal para wali juga. Saya sama tuh kayak apa ibadahnya, hanya jadi wali kutub. Kita hanya jadi wali biasa aja, karena saya jadi wali kutub, jadi wali kutub ngalih banget, jadi wali biasa kan tetap aja juga sih banyak ibadahnya. Bermula baitun ya, bait wilayah itu telah membahagikan akan segala rukunnya, sudah ada bahagian segala rukunnya itu, segala penghulu kita di dalamnya daripada segala abdal, yaitu barang yang ada ia antara diam dan khalwat dan yang kekal, khalwat yang kekal dan lapar dan jaga dan mensucikan Tuhan yang tinggi. Mensucikan Tuhan yang tinggi itu maksudnya kadang lagi merasa iya dalam beribadah, dalam khalwatnya, dalam diamnya, dalam laparnya, dalam jaganya itu mensucikan Tuhan kemarinnya. Kadang merasa dirinya lagi yang beribadah, kadang merasa dirinya lagi yang berkhalwat, kadang perasaan diri itu bang udah kenal dengan diri nih, diri lemah, mensucikan diri, mensucikan Allah Ta'ala yang tinggi. Dan lagi dengan mujahadah, tapi tetap pakai proses, tetap mengarah riyadhah dan muraqabah, merasa diintai oleh Tuhan. Maka arti mujahadah itu yaitu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi hawa nafsu. Dan arti riyadhah itu yaitu mengerjakan ibadah yang berat-berat kepada nafsu. Sembahyang 5 waktu ini berat ya nafsu. Ada berat banget. Bayar sembahyang 5 waktu. Qabliyah ba'diyah itu berat lah, agak berat sedikit. Nah digawi qabliyah ba'diyahnya itu memerangi hawa nafsu karena berjamaah berat kah? Berat kan perasaan berat. Cobaan untuk pengurus. Kayaknya dia aduh ulama nyebat. Cobaan ujian bagi pengurus atau guru-guru pondok. Pertama order menuntut ilmu, yang kedua kuliah jamaah, nya lebih banyak mendengar, lebih banyak pandir daripada mendengar tuh ujiannya. Pandir dan jangan dengarkan orang kuliah. Seperti khalwat, puasa, dan mengurangi makan dan minum dan tidur dan berkata-kata. Tapi niat mengurangi makan dan minum itu untuk diet olahraga misalnya, akan dapat pahala, atau supaya bisa main bola lagi ada dapat pahala. Kalau niatnya untuk Allah Ta'ala ya dapat pahala. Kalau ini kan banyak ngurus-nguruskan baru ya, artinya ada nih main bola aja pikirannya. Dan mengurangi mengurangi tidur dan berkata-kata dan barang sebagainya daripada segala ibadah yang berat atas nafsu. Dan arti muraqabah wallahu a'lam.